Mangatun listeners, judul Membalas Dendam adalah bab ke-39. Mari kita dengarkan bersama. Wajah Kayla pun seakan merah padam karena sangat geram dengan ulah Martin yang menciumnya dengan paksa. Terlihat tangan Kayla mulai mengepal dengan mata tertutup rapat. Jika dilihat, Martin seakan enggan melepaskan ciumannya pada gadis kecil itu. Beberapa saat kemudian, Martin perlahan melepaskan ciumannya dengan lembut dan terlihat Kayla mencoba menutupi bibirnya dengan punggung tangannya. "Terima hukumanmu," ucap Martin. Kayla menatap Martin dengan alis menyatu, tapi entah mengapa Kayla malah menyunggingkan salah satu senyumnya. Entah apa yang sedang dipikirkan Kayla. Terlihat Kayla malah melangkah mendekat ke arah Martin, lalu cup. Ternyata Kayla malah balik mencium Martin. Terlihat Martin sangatlah kaget dengan sikap Kayla yang membalas ciumannya. Karena biasanya Kayla akan memaki-maki Martin habis-habisan, seperti yang sudah-sudah. Martin melotot ke arah Kayla dengan membalas ciuman gadis kecil itu. Martin pun kembali mempererat pelukannya, seakan tak mau pisah dari Kayla. Namun beberapa saat kemudian, teriak Martin dengan wajah meringis kesakitan. Karena ternyata Kayla bukan mencium Martin, namun Kayla menggigit bibir Martin keras-keras. Martin pun memegang bibirnya dengan dua jarinya dan menatap ke arah Kayla dengan tatapan devil. Tapi entah mengapa Martin tidak marah, tapi malah tersenyum tipis melihat ulah Kayla. "Terima juga hukumanmu," balas Kayla dengan menyunggingkan salah satu senyumannya. "Sayang, jika kamu mau menciumku, lakukan saja, tidak perlu mencari alasan menggigitku segala," sindir Martin dengan senyuman devilnya. Setelah mendengar ucapan Martin, Kayla malah semakin kelihatan marah, seakan mau meledak. Karena baru kali ini Kayla melihat orang yang tidak tahu malu seperti Martin. Dan sampai sekarang Kayla belum tahu jika Martin adalah orang terkaya di kota B. "Baru kali ini aku bertemu pria bermuka tembok seperti dirimu, Om. Aku mau pulang. Bisa-bisa aku depresi jika melihat wajahmu lebih lama lagi," ucap Kayla dengan melangkah pergi. Namun lagi-lagi langkahnya dihentikan oleh Martin. "Makanlah bersamaku lebih dulu. Selesai makan, aku antar pulang," ajak Martin. "Jika aku tidak mau, kau mau apa?" tantang Kayla sembari menaruh tangannya di pinggang. "Jika kamu tidak mau, aku akan memberimu hukuman seperti tadi," ancam Martin dengan wajah sinis. Kayla pun segera menuruti apa yang diucapkan Martin. Karena Kayla juga sudah kelaparan sejak tadi. Cacing di dalam perutnya sungguh tidak bisa diajak kompromi. Mereka minta jatah makanan mereka hingga membuat Kayla sedikit kehilangan tenaga karena menahan rasa laparnya. Kayla segera menarik salah satu kursi dan menjatuhkan tubuhnya kasar di kursi tersebut. Kayla segera mengambil satu piring penuh makanan dan satu piring penuh lauk pauk yang ada di atas meja itu.
Kayla pun makan dengan sangat lahap karena dirinya benar-benar lapar dan juga restoran itu memang terkenal memiliki masakan yang amatlah lezat. Martin pun kaget melihat Kayla mengambil makanan begitu banyak. Namun Martin merasa terhibur melihat tingkah laku Kayla. "Gadis, pelan saja makannya. Tidak akan ada yang merebut makananmu," sindir Martin sembari menyeruput kopi pahit yang ada di hadapannya. "Diamlah dan jangan memandangku terus," ucap Kayla dengan mengunyah makanan yang ada di mulutnya. 20 menit kemudian, setelah mencicipi semua hidangan di restoran tersebut, Kayla pun menghentikan makannya karena sudah merasa kenyang, dan Martin hanya meminum kopinya karena Martin merasa kenyang setelah melihat gaya makan Kayla yang rakus. Karena semua gadis yang biasanya makan bersama Martin, mereka selalu bersikap anggun dan sopan. Namun sebaliknya dengan Kayla, Kayla justru makan dengan sangat rakus dan membuat Martin hampir mual dibuatnya. "Ayo antar aku pulang," perintah Kayla dengan begitu jutek sembari beranjak berdiri dari duduknya. Martin hanya diam dan tersenyum kecil mengikuti keinginan Kayla. Terlihat Pak Hendro sudah duduk di kursi pengemudi karena Kayla tak ingin duduk berdekatan dengan Martin. Kayla lebih memilih duduk di samping Pak Hendro. Martin menajamkan alisnya menatap ke arah Kayla dengan penuh amarah. Terlihat Pak Hendro sampai berkeringat dingin melihat tatapan mata Martin dari spion. "Nona, kumohon duduklah di belakang," ucap Pak Hendro dengan memohon. Karena Kayla tak tega menolak permintaan Pak Hendro, Kayla langsung pindah ke bangku belakang dan sebelum masuk mobil Kayla membanting keras pintu mobil Martin dan duduk dengan kasar karena merasa geram. "Jangan coba-coba dekat dengan pria lain," ancam Martin. Namun setelah Martin menoleh ke arah Kayla, ternyata Kayla sudah tertidur sambil posisi duduk dengan kepala bersandar ke jendela. Dengan pelan dan hati-hati, Martin memindahkan kepala Kayla ke dalam pangkuannya. Karena takut Kayla terbangun, dan Hendro pun terheran-heran melihat sifat majikannya itu. Karena biasanya Martin sangatlah kasar jika bersama kekasihnya terdahulu. Oke. Don't go away. As usual, stay tuned, wait for me. I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.